Kilas Menua sepekan kembali ke hadapan Anda. Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-47 tingkat Kabupaten Banjar Li Syiaril Islam dibuka secara resmi Bupati Syaidi Mansur di lapangan sepak bola Pasir Putih Kecamatan Sungai Tabuk Rabu pagi tadi. Acara pembukaan dirangkai dengan pawai ta'aruf kafilah dari 20 kecamatan di Kabupaten Banjar. Kita simak liputannya. Diawali dengan pemukulan rebana oleh Bupati dan Wakil Bupati Banjar, menandai dibukanya secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-47 tingkat Kabupaten Banjar Li Syiaril Islam di Kecamatan Sungai Tabuk. Sebelumnya piala bergilir Bupati Banjar diserahkan oleh Camat Sambung Makmur sebagai pemegang gelar juara umum MTQ tahun lalu kepada Camat Sungai Tabuk untuk selanjutnya diperebutkan kembali. Acara pembukaan diramaikan pawai ta'aruf kafilah dan ofisial dari 20 kecamatan di Kabupaten Banjar dengan jumlah sekitar 6.000 peserta. Bupati Banjar Syaidi Mansur menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta MTQ tahun ini. Ia berharap para kafilah menampilkan kemampuan terbaik, menjunjung sportivitas, dan siap mewakili Kabupaten Banjar untuk berkompetisi ke jenjang yang lebih tinggi. Apalagi tahun depan Kabupaten Banjar akan menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Antusiasnya sangat luar biasa, tadi hampir 66.000 lebih kafilah terdiri dari berbagai wilayah kecamatan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan tentunya kami berpesan kepada seluruh Dewan Juri, tim kerja untuk menjunjung sportivitas, untuk tentu menjaring kader-kader terbaik nantinya yang akan kita bawa di tingkat provinsi di Kabupaten Banjar insya Allah di tahun depan. Tentunya kita sudah 2 tahun mendapatkan juara umum, kami menginginkan nanti tahun depan kita harus juga mendapatkan hasil terbaik juara umum kembali. Kepada panitia penyelenggara sehat selalu dalam 1 minggu ini kegiatan berjalan dengan baik, lancar, dan mohon doa dan dukungan tentunya kepada semua pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat sehingga pelaksanaan MTQ ini berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya sebelum tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan dengan baik. Camat Sungai Tabuk Taufikur Rahman menyatakan pembukaan MTQ Nasional ke-47 tingkat Kabupaten Banjar berjalan dengan lancar dengan dukungan semua pihak, termasuk para pembakal di Kecamatan Sungai Tabuk. MTQ malah sebelum-sebelumnya memang Sungai Tabuk ini kalau dilihat selalu antusias masalah keagamaan. Bisa pengen lihat kejuaraan-kejuaraan dan tahun ini kori-koriahan ini kebanyakan dari asli Sungai Tabuk. Dan kebetulan acara ini disupport oleh para pembakalan. Pembakalan sangat bersemangat mengikuti kegiatan ini. Jadi mereka ini artinya yang 1.000 itu mereka dengan sukarela membeli baju sendiri. Dan harapan kami ini mudah-mudahan nanti ini lomba ini akan mendatangkan kori-koriah terbaik yang akan mewakili Kabupaten Banjar. Demikian juga Hafiz-Hafizah dan Hotel Quran kita bisa berprestasi di tingkat provinsi. MTQ Nasional ke-47 tingkat Kabupaten Banjar Li Syiaril Islam di Kecamatan Sungai Tabuk digelar dari tanggal 24 sampai 27 Juli, melombakan 50 cabang MTQ putra-putri dan dibagi dalam 10 venue. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Ketua TPPKK Kabupaten Banjar Nurgita Tias membuka lomba kuliner Banjar tahun 2024 di halaman Dekranasta Martapura. Mengusung tema dalam rangka melestarikan kuliner tradisional Banjar melalui pangan lokal. Selanjutnya, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Banjarmasin turut mendukung program pengentasan stunting dengan memberikan bantuan memenuhi gizi kepada ibu hamil hingga melahirkan. Masih tingginya angka stunting di Kota Banjarmasin turut menjadi perhatian Basnas khususnya bagi warga prasejahtera. Untuk itu Basnas Banjarmasin meluncing program pendampingan dan pelayanan ibu hamil sehat di Masjid Agung Miftahul Ihsan Selasa 23 Juli tadi. Ketua Basnas Banjarmasin Ridwan Maskur menyatakan tahun ini ada 70 ibu hamil yang mendapatkan pendampingan pemenuhan gizi ini dengan rata-rata usia kehamilan mulai 3 bulan hingga mereka melahirkan yang diseleksi dari keluarga prasejahtera pada 5 kecamatan di Banjarmasin.
Nantinya setiap 2 minggu diberikan bantuan makanan sehat untuk mereka hingga 6 bulan ke depan, seperti sayuran, lauk pauk, hingga buah-buahan. Di samping pemeriksaan kesehatan, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan diberikan bimbingan spiritual. Kan tadi kalau Anda kan ada kena 67 bulan nih. Melahirkan, lapor laki, surat keterangan bidan, bayar. Bayar 1.500. Itu sampai lawan batas miahnya kah? Kan tasmiah lain pulang. Pulang itu. Tasmiah itu kan serentak dan sebagainya dapat pulang. Itu bantuan aja tadi melahirkan. Ayo nonton dulu deh. Jadi kan diantaranya kan ada maju jalan nih. Menyelip di lingkungan. Pak, berapa total untuk program ini Pak dana yang dilontarkan? 294. Untuk 70 ini. 70 ini mulai hari ini sampai melahirkan. Lalu kemudian OPZ Bank Kalsel itu membantu 84 juta. Tapi 84 juta itu selama 6 bulan. Jadi bila kita tidak ada kegiatan, ini turun. Jadi spesialisasinya Bank Kalsel itu membantu dari aspek nutrisi. Jadi kan kita di samping melakukan pencegahan, nah kita mengobati yang sudah kena stunting. Itu lama pengobatannya, lama penyembuhannya 6 bulan. Anak kedua. Oh, sebelumnya pernah dapat inilah. Gak bisa, hanya baru ini 1 kali. Baru ini. Anak pertama berarti nggak dapat. Gak pernah. Gimana Bu tanggapannya acara hari ini Bu? Sangat bahagia, bisa dapat bingkisan, dapat buah, dapat snack. Terbantu ya Bu dengan adanya ini. Sudah mengerti lah Bu masalah pencegahan stunting tadi Pian Bu? Bisa. Jadi kapan tindak lanjut Pian ini karena rutin memeriksakan kesehatannya atau Mas. rutin? Ya, rutin. Sudah jalan berapa bulan berarti Anan? 5 bulan. Sudah sering diperiksa lah? Iya. Apa masih normal aja? Normal aja, tapi belum USG Bang, lagi lah. Sementara Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengapresiasi program yang dilaksanakan Basnas yang bersinergi bersama pemerintah untuk pengentasan kasus stunting dengan harapan lahir bayi yang sehat dan soleh-soleha. Sehingga diharapkan nanti setelah ini mereka mengontrol kehamilan dengan datang ke posyandu atau puskesmas untuk ditimbang, diperiksa secara rutin, minimal kan selama kehamilan ada 6 kali pemeriksaan. Jadi diharapkan nanti bayinya sehat, ibu hamilnya juga sehat, bisa menyusui dengan hasil eksklusif, dan saya kira itu akan menjadi modal untuk mendapatkan anak-anak sehat, bugar, termasuk anak-anak soleh dan soleha. Pada kesempatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin, Hajah Siti Wasilah, turut memberikan penyuluhan tentang pentingnya para ibu hamil untuk menjaga kesehatan buah hatinya agar tidak sampai lahir dengan kondisi stunting atau lambat pertumbuhannya. Menurutnya, PKK juga memiliki program yang bersinergi dengan Pemko Banjarmasin untuk memastikan kesehatan anak hingga 1000 hari dari dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Program yang digulirkan Basnas ini sudah berjalan 3 tahun dengan total lebih dari 300 ibu hamil yang didampingi hingga seremoni tasmiah massal. Hasilnya pun cukup menggembirakan karena bayi yang lahir mampu bertumbuh kembang normal dan sehat. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi lainnya berbagai cara yang dilakukan untuk mencari dana pembangunan masjid. Salah satunya dengan cara yang cukup unik yaitu saprah amal. Dengan melakukan lelang berbagai produk, hal inilah yang dilakukan oleh warga-warga MDH KSN untuk melanjutkan pembangunan Masjid Al-Ihsan. 1 juta rupiah. Aksinya yang energik menawarkan produk yang dilelang menjadi magnet bagi masyarakat untuk berhadir pada kegiatan saprah amal seperti yang digelar Masjid Al-Ihsan di Jalan AMD Permai, Banjarmasin Utara, Ahad 21 Juli 2024. Tak ayal kehadiran Ustadz Hasanuddin atau UAS Banjar dalam saprah amal ini disambut antusias jemaah. Kegiatan sendiri diawali wakaf langsung untuk haul jamak, dilanjutkan dengan penjualan air dan telur yang telah dibacakan ayat suci Al-Quran. Lelang sendiri dimulai dengan sorban milik UAS dan milik Habib dan ulama yang berada di atas panggung. Sorban-sorban ini pun laku dengan harga jutaan rupiah.
Selain itu ada pula aneka makanan dan barang lainnya yang dilelang hingga total terkumpul dana Rp60.883.000 yang nantinya digunakan untuk pembebasan lahan dan kelanjutan pembangunan masjid yang saat ini masih memerlukan dana hingga 6 miliar rupiah, mengingat masjid ini berada di tengah pusat padat penduduk di antara 3 kelurahan Alalak. Tujuannya pertama, selain memeriahkan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, kemudian yang kedua untuk penggalangan dana pembangunan Masjid Al-Ihsan, yang mana masih dalam tahap pembangunan dan pembebasan lahan sebesar 150 juta rupiah lagi. Dan totalnya berapa masih diperlukan dananya nih Pak Haji? Total yang masih kami perlukan sekitar 6 miliar lagi dari pembangunan. Harapannya ke depan mudah-mudahan masjid ini cepat selesai dalam pembangunannya. Insya Allah akan dibantu oleh semua warga dan para donatur untuk pembangunan Masjid Al-Ihsan. Ini emang penting mana masjid di lingkungan sini Pak Haji lah? Ya, sangat penting karena apalagi di komplek KMD ini adalah pusat di tengah-tengah antara 3 kelurahan yang berada di Alalak ini. Turut hadir Ustadz Muhammad Yanur dari Kelua Tabalong yang menyampaikan tausiah saat tablik akbar. Guru Yanur mengatakan bersedekah di saat susah merupakan salah satu amalan yang paling berat, namun paling banyak pahalanya. Di samping ada pula 3 amalan lainnya dengan keutamaan yang serupa. Yang kedua, amalan yang paling susah itu al-judu fil usrah. Bersifat pemurah walau ekonomi dalam keadaan susah. Nah itu lapah tuh gawiannya tak. Duit rahatan kadada, duit rahatan kakaringannya, nyatai duit karing leh, duit besar tuh. Duit rahatan susah, sulit mencari, tapi orang ini tetap bersifat pemurah. Walau artinya duit seadanya tetap menyumbang, tetap membantu. Padahal seorang ini ekonomi susah, tapi tetap membantu. Namanya masjid perlu dana, seorang kan perlu duit, ngarannya seorang susah masalah duit, tapi tetap nyumbang di masjid. Ini pahalanya luar biasa ganalnya. Gawiannya uyuh, pahalanya ganal juga. Sebelumnya kegiatan ini diawali dengan warung amal pada pagi harinya. Total 1.150 porsi makanan habis terjual. Masing-masing warga di setiap blok menyediakan menu yang berbeda-beda mulai dari soto, bakso, mie ayam, dan lainnya. Warga pun menikmati sajian ini lebih nikmat karena diiringi lantunan syair-syair yang dibawakan grup Maulid Habsi setempat. Eko Anggoro, Banjar TV. Sebagai penutup perjumpaan kita kali ini pemirsa, sedikitnya 2.000 peserta dari berbagai kalangan termasuk warga Muhammadiyah ikut meramaikan Jalan Sehat Syiar Muharram dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah sekaligus milad ke-17 Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin di Jalan HKSN Kota Banjarmasin. Pengurus Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin Banjarmasin menggelar Jalan Sehat Syiar Muharram dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah sekaligus milad ke-17 Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin di Jalan HKSN Kota Banjarmasin belum lama tadi. Jalan sehat dimulai dari halaman masjid, dihadiri pula Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur sekaligus mengibarkan bendera Stad didampingi Ketua PWM Kalsel Profesor H. Ridahani Fiji. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur dalam kesempatan itu turut mengapresiasi jajaran panitia penyelenggara atas terlaksananya kegiatan ini. Sebagai bagian dari perayaan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah dan milad ke-17 Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin. Harapannya kegiatan semacam ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan terus berlanjut dengan kehadiran program lainnya. Ya, kita dulu kan berikan apresiasi yang luar biasa nih pada seluruh jajaran Masjid Al-Muhajirin, Masjid Muhammadiyah yang ada di Jalan HKSN sini yang merayakan hari ini sekaligus milad yang ke-17 ya masjid ini, juga sekaligus memperingati 1 Muharram 1446 Hijriah. Nah, semoga kita dalam rangka berolahraga, nah sebagai silaturahmi, mudah-mudahan kita meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita dan juga kerukunan kerakatan kita untuk warga Banjarmasin, dan juga kita saling silaturahmi yang ini yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan di Masjid Al-Muhajirin Muhammadiyah pada hari ini. Sementara itu, Ketua Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin M. Arif Budiman menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara ini, termasuk jamaah masjid yang secara swadaya
ikut menyumbangkan uang dan barang sebagai hadiah bagi peserta. Arif berharap jalan sehat ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat, tapi juga sebagai sarana untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Ya, kita harapkan kita bisa mensyiarkan tahun baru Islam 1446 Hijriah ini supaya masyarakat lebih apresiasi lagi dan lebih peduli dengan sistem penanggalan Islam, ya, dan juga memperingati hari lahir Masjid Muhammadiyah yang ke-17. Jalan sehat ini juga diramaikan dengan bazar usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, tak terasa waktu juga yang menghantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, mari terus kita jaga kesehatan kita bersama dan hindari mengkonsumsi kecubung agar keluarga sanak saudara kita selalu sehat senantiasa. Saya Lianti Rizni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.